Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. SPBU di Tembalang, Kota Semarang terbakar, 1 orang terluka. Ratusan petani menyerbu penjualan pupuk non-subsidi dengan diskon besar di Karanganyar. Bongkar komplotan berkedok komunitas di Pati yang menjual mobil tanpa dokumen resmi. Tersangka kasus perdagangan anjing di Solo Raya menampik anjing akan dijual untuk dikonsumsi manusia. Tersangka utama kasus ini berdalih anjing yang ia jual digunakan untuk kepentingan berburu dan menjadi penjaga. Kelima tersangka kasus perdagangan anjing yang ditangkap di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Donald Haryanto, Aryoto, Wagimin, Sulasno, dan Ervan Yulianto yang merupakan warga Sragen membeberkan kegiatan mereka memperjualbelikan anjing antar daerah. Tersangka Donald mengungkap usaha jual beli anjing tersebut sudah dilakoni selama 10 tahun. 1 ekor anjing dibeli dari penjual di wilayah Jawa Barat seharga Rp250.000 per ekor dan kemudian dijual dengan harga Rp350.000. Meski diduga kuat anjing-anjing tersebut akan dibawa ke rumah jagal di wilayah Solo Raya dan dagingnya dikonsumsi, tersangka Donald Haryanto berdalih ratusan anjing yang didapat dari Kabupaten Subang, Jawa Barat tersebut dijual kembali dalam keadaan hidup untuk berburu musang atau sebagai anjing penjaga. Ia juga mengaku surat dari UPTD dinas terkait didapat dari seorang dengan biaya Rp550.000, sedang surat izin dari kepolisian diakuinya resmi dikeluarkan oleh petugas Polsek di Jawa Barat. Kalau di sini saya jual hidup, ya ada yang diseleksi itu buat buru biawak, mungkin ada juga yang diseleksi buat cari tikus di sawah, ada mungkin juga yang di konsumsi, saya kurang tahu soalnya saya jualnya hidup. Berapa pelanggan di Solo, Mas, di Klaten? Banyak juga sih di sana. Sekitar berapa? Kurang hafal tapi setiap yang ambil tuh banyak, sekitar 2 bulan lebih mungkin. Menyikapi pengakuan tersangka Donald, pihak polisi menyatakan akan menyelidiki fakta sebenarnya dari bisnis jual beli ratusan ekor anjing dari Kabupaten Subang, Jawa Barat yang sedianya akan dikirim ke Klaten. Entah penjualnya itu mencuri karena kita lihat ada jeratan-jeratan di leher. Nanti kita akan dalami kembali dan kita akan ungkap sampai ke akar-akarnya. Dan DH ini juga membawa surat yang diduga surat kesehatan. Namun sudah diklarifikasi bahwa surat itu tidak benar adanya ataupun palsu karena sudah ada rilis dari UPTD daerah Subang bahwa tidak sesuai dengan formatnya dan tidak dikeluarkan oleh UPTD sana. Nanti tetap kami akan dalami karena dari pengakuannya dia berhubungan dengan seseorang. Seseorang ini siapa yang memasukkan surat ini? Kami akan dalami sampai ke akar-akarnya. Saat ditangkap, tersangka membawa 226 ekor anjing dalam truk dengan kondisi mengenaskan. 12 ekor anjing diantaranya mati akibat kehabisan nafas dan dehidrasi. Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat pasal berlapis, Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan pasal 302 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Polda Jawa Tengah mengungkap komplotan penjualan mobil tanpa dokumen yang berbasis sebuah komunitas di Pati. 5 tersangka ditangkap dengan barang bukti 20 unit mobil. Petugas Subdit Jatantras Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Jawa Tengah mengungkap komplotan penjualan mobil tanpa dokumen legal yang tergabung dalam sebuah komunitas bernama Lengek Squad yang berlokasi di Pati. Kelompok ini kerap melakukan pembelian sekaligus penjualan kembali kendaraan tanpa dokumen dengan harga sangat murah.
Polisi menangkap 5 orang tersangka, AP, SJ, PT, SI, dan SH. Seluruhnya adalah warga Pati. Para anggota Lengek Squad biasanya mengincar mobil-mobil jaminan fidusia yang belum lunas pembiayaannya, kemudian dijual kembali dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasaran karena kendaraan tak dilengkapi dokumen. Komplotan ini mendapatkan mobil dari wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten, kemudian dikumpulkan di Pati. Kelompok mereka itu sudah mempunyai kegiatan-kegiatan tidak hanya diperjualbelikan antar orang, tetapi sudah menggunakan fasilitas Facebook, IG, dan sebagainya dengan kode-kode tertentu. Bahkan kelompok Lengek ini anggotanya hampir 30 orang, di mana setiap bulan yang bertemu muka atau kopi darat dengan cara arisan untuk memasarkan mobil-mobil gelap atau Lengek itu sendiri. Komunitas Lengek Squad memiliki sekitar 30 anggota dan sudah beroperasi sejak tahun 2017. Jabar dan Jatim. Jabar, Jatim. Sedapatnya ada. Mobil apa aja yang 8 mobil? BMW? Enggak ada. Enggak. Kamu ngambil berapa rata-rata? Keuntungan 2 juta, 3 juta dan. Misalnya yang kamu ambil mobil apa? Kalau Pajero, ya kamu beli berapa? 5 juta. Kamu beli 5 juta? Keuntungannya dan. Bukan, kamu beli berapa? 200 ada. 200, kamu jual? 205 ada. 200. Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat pasal 481 dan atau 480 KUHP tentang penadah barang curian. Polda Jawa Tengah juga telah membentuk tim untuk mengembangkan penyelidikan pada ratusan kendaraan yang sudah diperjualbelikan di bawah tangan oleh pihak debitur. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Mendekati pelaksanaan kampanye terbuka pemilu 2024, razia terhadap knalpot brong semakin masif dilakukan polisi di wilayah Jawa Tengah. Razia dan edukasi dilakukan agar masyarakat tidak lagi menggunakan knalpot brong di jalan raya dan memahami alasan pelarangan tersebut. Polres Pemalang Rabu lalu mengadakan razia di Jalan Gatot Subroto Pemalang dan menjaring 30 sepeda motor berknalpot brong. Sebelum ditilang, pengendara yang terjaring diberi edukasi terkait larangan knalpot brong dan dampak yang ditimbulkan akibat penggunaannya. Sepeda motor pelanggar ditahan di kantor Satlantas Polres Pemalang. Pemilik harus mengganti dengan knalpot standar pabrikan setelah mengikuti sidang di pengadilan. Knalpot brong hasil razia disita dan akan dimusnahkan. Razia knalpot brong akan terus dilakukan menjelang pelaksanaan kampanye terbuka tanggal 24 Januari mendatang. Di Sragen, jajaran Polsek Sidoarjo mendatangi sejumlah bengkel motor di Kecamatan Sidoarjo untuk melakukan sosialisasi mengenai larangan penggunaan knalpot brong atau racing. Pemakaian knalpot brong di jalan umum menimbulkan polusi udara dan menimbulkan keresahan yang telah diatur pada pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya dan pasal 503 KUHP. Pemilik bengkel yang didatangi menyatakan tidak akan melayani pemasangan knalpot yang menimbulkan kebisingan. Polisi akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi ke bengkel-bengkel di wilayah Sragen. Tak hanya bengkel, sosialisasi juga akan menyasar ke sekolah dengan sasaran pelajar. Selama ini, penggunaan knalpot brong di jalan raya selain menimbulkan kebisingan juga bisa memancing keributan antara pengguna jalan atau antara pengguna jalan dengan warga sekitar. Kuncoro Wijayanto dan Heri Prasetyo melaporkan dari Pemalang dan Sragen.